dan pasukan kafir Quraisy jumlahnya 3.000, ya, 3.000 pasukan. 3 banding 1. Nah, yang 1.000 itu pun ada yang membelot, yang namanya Ubay bin Salul, pengkhianat. Nah, jadi Ubay bin Salul ini ikut bersama Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan dia membelot dan dia membawa orang-orangnya 300 orang. Berarti sisa pasukan muslimin yaitu 700 orang waktu itu. Nah, kenapa Ubay bin Salul yaitu membelot? Karena dulu pada waktu Rasulullah SAW mengajak para sahabat beliau bermusyawarah tentang bagaimana strategi Rasulullah SAW pada waktu itu. Beliau mengusulkan, ya, Rasulullah berpendapat pertama kita bertempur di dalam kota Madinah, ya. Sengaja Rasulullah SAW dengan, ya, mungkin dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, ya, dengan pemikiran beliau, sehingga beliau berpendapat bertempur di dalam kota Madinah. Ubay bin Salul ini setuju, ya. Kalau kita bertempur di dalam kota Madinah, kata Rasul, nanti apabila orang-orang kafir Quraisy ini masuk ke pintu-pintu Madinah, maka bisa kita halau. Dan ibu-ibu juga dari atas rumah bisa melempar mereka pakai batu. Jadi Ubay bin Salul ini setuju pendapat Rasulullah SAW itu. Nah, tetapi ada yang mengusulkan dari sahabat beliau, Rasulullah seorang pemimpin, yaitu tidak ego. Jadi beliau menerima juga pendapat usul-usul sahabat-sahabat beliau yang lain. Di antara sahabat beliau itu adalah apa katanya? Ya Rasulullah, ya, dulu waktu perang Badar saya tidak bisa ikut. Sekarang saya menjemput, ya, jihad ini saya akan jemput, syahid ini saya akan jemput. Terutama juga paman beliau setuju, termasuk beliau orang-orang yang bergairah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, demi Allah, kata Sayyidina Hamzah, saya tidak makan apapun, ya, sebelum pedang saya ini membabat musuh-musuhnya. Itu kata Sayyidina Hamzah, sebelum pedang ini membabat musuh-musuhnya, saya tidak makan apa-apa, ataupun saya tidak mau makan sebelum pedang ini membabat musuh. Itu kata Sayyidina Hamzah. Akhirnya setujulah, sepakat kita bertempur di luar kota. Nah, akhirnya Rasulullah SAW keluar bersama 1.000 pasukan dan 300 yang dipimpin oleh Ubay bin Salul ini membelot. Ubay bin Salul ini berusaha membujuk yang lain-lainnya dari suku Aus dan Khazraj. Masak, ini orang-orang 3.000 lawan masa kita cuma 1.000, ayo kita kembali. Kalian tidak takut mati? Kata Ubay bin Salul mengajak, memprovokasi pasukan-pasukan yang lain. Saat itulah Allah menurunkan ayat Al-Quran, wa iz hammat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah, ya, bahwa Allah lah yang Maha menolong, ya. Apapun kita, intinya kehidupan ini adalah bahwa orang-orang mukmin itu hanya kepada Allah lah yang menyerahkan diri. Ya, kalau kita mengharapkan bantuan manusia belum tentu, ya, harapan bantuan manusia itu belum tentu. Hanya Allah lah kita mengharapkan bantuan itu. Itu ayat itu turun langsung sehingga, ya, dari suku Aus dan Khazraj itu mantap, kuat hatinya ikut berperang. Sehingga sampai dah di sini Rasulullah SAW menaruh pasukan beliau di sini di Jabar Rumat. Silahkan. Jabar Rumat ini beliau menaruh 50 pasukan pemanah, ahli pemanah. Di dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim menjelaskan, ya, apa kata Rasulullah SAW? Wahai pasukanku, kalau kalian melihat saya dikalahkan oleh musuh, jangan kalian turun dari gunung sebelum ada perintah saya, kata Rasulullah. Andaikan kalian melihat saya menang pun, jangan kalian turun dari gunung ini sebelum ada perintah dari saya.
Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar datanglah pasukan Khalid bin Walid, pasukan kaum Quraisy ya, ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu, lalu dihadanglah oleh pasukan pemanah ini yang 50 ini. Akhirnya Khalid bin Walid tidak bisa menembus, akhirnya dia kocar-kacir waktu itu dan harta ketinggalan. Akhirnya tentara yang 50 ini dengan melihat harta itu merasa terkecoh, ya, tergiur dengan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, akhirnya turunlah orang yang 50 ini, disebutkan di dalam kitab sisa tinggal 7 orang. Ya. Turunlah untuk mengambil harta itu. Nah, dengan kepintarannya si Khalid bin Walid sebelum masuk Islam muter mengelilingi gunung ini, kembali menyerang dari belakang, hingga banyaklah yang tewas waktu itu. Akhirnya pertahanan kaum muslimin waktu itu sudah kalang kabut. Ada yang mau menyerahkan dirinya, ya yang penting jangan bunuh saya ya, kata kepada Abu Sufyan pimpinannya, ya. Ada yang lari ke Madinah, ada yang pura-pura ikut-ikutan, ada yang melepaskan pedang. Akhirnya terdengar, ya, akhirnya orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat itu. Nah, disinilah pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Akhirnya dia merangsek ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sisa sahabat itu tinggal 9. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudah mendekat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sisa cuma 9 orang itu dari sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Disitulah Rasulullah mengucapkan satu kalimat, siapakah di antara kalian bersamaku di surga? Itu kata Rasulullah. Jadi sahabat ini luar biasa semangat. Siapakah di antara kalian yang mau temanku menjadi surga? Kata Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dipanah, dihadang oleh sahabat-sahabat beliau waktu itu dadanya. Dipukul Rasulullah, dia nangkis pakai pedang. Dipukul dia, wali sekalipun patah diam untuk menjaga Rasulullah SAW. Maka dari itu tersebarlah bahwa Rasulullah Muhammad meninggal. Tersebar sehingga pasukan muslim lemah sudah. Tidak ada gairah bertempur karena pimpinannya sudah diinstruksikan sudah meninggal. Ya. Oleh siapa? Oleh Abu Qamah. Abu Qamah ini terus memberitahukan ya kabar ini bahwa Muhammad sudah meninggal dunia, Muhammad sudah meninggal. Sementara Sayyidina Hamzah terus bertempur. Soalnya tidak berdekatan. Pasukan Rasulullah SAW yang didampingi oleh Zubair waktu itu, ya, waktu itu dipimpin dibantu beliau oleh Zubair dan Sayyidina Hamzah terus membabat musuh-musuhnya. Disebutkan di dalam kitab sampai 31 orang terbunuh oleh Sayyidina Hamzah. Nah, setelah itu baru beliau dipanah oleh yang bernama Wahsy. Ya. Wahsy ini adalah budak, ya, budak Hindun. Ya, dijanjikan merdeka oleh Hindun kalau engkau bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Nah, akhirnya dia berusaha mencari Sayyidina Hamzah di lorong-lorong pertempuran. Dia terus bersembunyi, ya, di celah-celah itu. Waktu itu ada kesempatannya, lalu dia melemparkan tombak ke Sayyidina Hamzah. Kenalah lambung beliau. Itu pun beliau sempat berdiri sambil membabat musuh. 2 meter, sekitar 2 langkah, beliau langsung roboh. Itu Sayyidina Hamzah. Akhirnya terus beliau meninggal. Sejarah kisah Jabal Uhud, dan beliau meninggal. Akhirnya datanglah Hindun untuk membelah dada beliau. Membelah dada beliau, mengambil hati beliau dan memakan hati Sayyidina Hamzah. Memakan hati Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena dia sudah menaruh kebencian yang sangat besar kepada Sayyidina Hamzah, ya, si Hindun ini. Dan dia memakan hati Sayyidina Hamzah. Nah, andaikan dia makan sampai langsung masuk saat hati Sayyidina Hamzah, maka diharamkan jasad Hindun masuk ke neraka. Gara-gara memakan hati Sayyidina Hamzah. Tapi dimuntahkan. Sehingga beliau dijuluki Sayyidus Syuhada. Ini
dengan Allah dan pimpinan orang yang mati syahid yang dijamin masuk surga, ya, yang jelas sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini 70 syuhada dimakamkan termasuk Zaid. Ya, termasuk Zaid pengantin baru yang dimandikan langsung oleh malaikat di sini. Airnya mengalir di tubuhnya saat dia meninggal dunia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa itu orang itu meninggal kok air mengalir ya Rasul?" Silahkan tanyakan kepada istrinya. Tanyakan kepada istrinya. Mungkin kamu tahu apa yang dilakukan oleh Zaid ini. Ternyata Zaid ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, seorang budak, seorang miskin, tapi tatkala dia mendengar seruan Allahu Akbar, dia langsung lari, mencabut, ya. Pada waktu dia pengantin baru, dia langsung lari, dia mencabut langsung. Namanya pengantin baru, ya. Lebih mencintai Rasulullah daripada istrinya yang pertama, yang baru pertama kali kawin. Dia meninggal, ya. Kemudian belum mandi junub, akhirnya malaikat memandikan. Kelihatan oleh sahabat bahwa airnya mengalir di tubuh Zaid ini. Masya Allah, karena dia mencintai Rasulullah SAW dengan suara gemuruh terdengar pada malam hari, Allahu Akbar, langsung dia lari ikut berperang dan meninggal di makam menjadi syuhada kita. Nah inilah yaitu bapak-bapak, ya, dan